wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divek Anggraini selaku asisten faal 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuliah pendahuluan neurofisiologi. Jadi topik kita yang pertama itu ada organisasi susunan saraf, kemudian ada sinyal listrik pada neuron, fisiologi sensorik, fisiologi motorik, dan fungsi intelektual otak. Nah, yang pertama organisasi susunan saraf. Nah, sistem saraf adalah jaringan kompleks neuron yang bekerja melalui sinyal listrik untuk mengontrol respon cepat tubuh. Selain itu juga berperan untuk fungsi-fungsi yang lebih tinggi, misalnya kesadaran, daya ingat, dan kreativitas. Nah, jadi yang pertama itu adalah organisasi susunan sistem saraf. Jadi susunan sistem saraf kita ini terbagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi, yang dimana sistem saraf pusat ini yaitu ada otak dan korda spinalis, sedangkan sistem saraf tepi ini ada divisi aferen dan ada divisi eferen, yang dimana divisi aferen ini melalui rangsangan sensorik dan rangsangan visceral, dia akan membawa informasi menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan informasi dari sistem saraf pusat ini akan dihantarkan ke divisi aferen. Nah, kemudian divisi aferen ini terbagi menjadi dua, ada sistem saraf somatik dan ada sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini terdiri dari serabut-serabut dari neuron motorik yang dimana dia akan mempersarafi otot rangka. Sedangkan sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatis dan ada sistem saraf parasimpatis, yang mana keduanya ini akan mempersarafi otot polos, otot jantung, kelenjar eksokrin, dan beberapa kelenjar endokrin lainnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya sistem saraf enterik. Nah, sistem saraf enterik ini dia dirangsang di saluran cerna, yang dimana dia hanya mempersarafi organ cerna saja. Selanjutnya ada neuron. Nah, neuron ini terdiri dari, yang pertama ada badan sel. Badan sel ini terdiri dari nukleus dan sitoplasma, yang dimana dia menjadi pusat metabolik neuron yang akan berperan dalam sintesis protein nantinya. Nah, badan sel nanti ini akan menjalar atau bercabang keluar membentuk prosesus atau tonjolan tipis yang dinamakan dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari luar dan membawa impulsnya ke dalam sel. Nah, dari badan sel ini dia akan memanjang membentuk akson. Nah, yang pertama itu ada akson hilok. Nah, akson hilok ini penghubung antara akson dan badan sel. Nah, kemudian pada segmen awal akson ini yang nantinya akan terjadi potensial aksi yang pertama. Kemudian di sini pada akson ini nantinya akan dibungkus oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin ini dibentuk oleh sel Schwann. Nah, untuk akson yang tidak dibungkus oleh sel mielin ini namanya nodus Ranvier. Nah, kemudian ada terminal akson. Nah, terminal akson ini nantinya yang akan menerjemahkan sinyal listrik menjadi pesan kimiawi yang akan melepaskan neurotransmitter. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk neuron. Nah, bentuk-bentuk neuron ini yang pertama ada yang sel unipolar, di mana sel unipolar ini terdiri dari satu dendrit dan juga satu neurit atau akson yang nanti pangkalnya akan bersatu, sehingga dia seolah-olah hanya ada satu lanjutan atau sambungan yang pada ujungnya nanti akan bercabang dua. Nah, kemudian ada sel bipolar. Nah, sel bipolar ini dia memiliki dua proses khusus. Jadi, satu dendrit ini dia akan membawa informasi menuju badan sel, kemudian satu akson ini dia akan menyalurkan informasi dari badan sel. Kemudian ada yang namanya sel pseudo unipolar. Nah, sel pseudo unipolar ini memiliki badan sel yang di satu sisi dan satu proses panjang nanti yang akan membelah menjadi dua, yang dimana kedua-duanya ini berfungsi sebagai akson. Jadi ada akson perifer yang akan ke kulit dan otot, kemudian ada akson sentral yang nantinya akan ke medula spinalis. Nah, kemudian ada yang namanya juga sel multipolar. Nah, yang dimana yang pertama itu ada neuron motorik medula spinalis, yang dimana bentuk ini yang merupakan bentuk neuron pada umumnya. Kemudian ada sel piramidalis hipokampus. Nah, sel piramidalis hipokampus ini dia terdiri dari badan sel dan pada dendritnya ini terbagi jadi dua, ada yang pada dendrit
di basal dan ada juga dendrit yang ada di apex. Kemudian ada sel Purkinje cerebellum. Nah, sel Purkinje cerebellum ini terdiri dari satu akson, satu badan sel, dan dendrit yang dimana dendritnya ini dia akan terekstensi atau meluas ke satu daerah tertentu saja. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fungsi neuron. Nah, ada neuron sensorik atau eferen, ada interneuron, dan neuron motorik atau aferen. Nah, yang dimana neuron sensorik ini yang nantinya akan menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, pada organ indera, atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat, yang biasanya dia berbentuk neuron unipolar dan juga pseudo unipolar. Sedangkan interneuron ini dia menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, yang nantinya akan menyampaikan informasi ke neuron lainnya. Nah, biasanya dia berbentuk bipolar. Kemudian ada neuron motorik atau aferen, dia menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, biasanya dia berbentuk multipolar. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sinaps. Nah, sinaps ini merupakan tempat zat kimia perantara yang nanti akan menghantarkan informasi satu arah yang melintasi celah yang namanya celah sinaps, nah yang nantinya dia akan menghubungkan satu neuron ke neuron lainnya. Nah, di mana di sinaps ini akan terdapat neurotransmitter. Nah, selanjutnya ada sel glia. Jadi sel glia ini terdapat di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang dimana yang pertama pada sistem saraf pusat ini terdapat astrosit, yang dimana di sini bisa dilihat pada gambar. Nah, astrosit ini fungsinya untuk mengambil kalium, air, dan neurotransmitter. Nah, selain itu juga dia membentuk sawar darah otak, menyediakan substrat pembentuk ATP, dan juga mengekskresi faktor neotropik. Nah, kemudian ada sel ependim. Nah, sel ependim ini yang berwarna hijau, dia berfungsi membuat barier antara kompartemen dan juga sebagai sumber sel punca saraf. Kemudian ada mikroglia. Nah, mikroglia ini berfungsi sebagai scavengers atau pelindung. Nah, kemudian ada oligodendrosit. Nah, oligodendrosit ini berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Nah, kemudian pada sistem saraf tepi ada sel Schwann, yang dimana sel Schwann ini dia juga membentuk selubung mielin. Nah, kemudian ada sel satelit. Nah, sel satelit ini berfungsi menyokong badan sel. Selanjutnya adalah sinyal listrik pada neuron. Nah, yang pertama itu adalah sinyal listrik yang terdapat ada yang namanya potensial membran. Nah, potensial membran ini dia dipengaruhi oleh gradien konsentrasi ion yang nantinya akan menembus membran dan juga akan mempengaruhi permeabilitas membran terhadap ion tersebut. Kemudian ada yang namanya juga potensial berjenjang. Nah, potensial berjenjang itu adalah depolarisasi atau hiperpolarisasi membran yang terjadi dalam berbagai derajat atau tingkat besaran atau kekuatan. Jadi contohnya itu misalnya potensial membrannya ini yang awalnya minus 70 akan menjadi minus 60 milivolt, yang dimana potensial berjenjangnya ini adalah 10 milivolt. Nah, kemudian ada yang namanya potensial aksi. Nah, potensial aksi ini adalah sinyal listrik cepat yang tidak menurun kekuatannya sepanjang akson. Nah, yang dimana potensial aksi ini dimulai dari zona pemicu jika suatu potensial berjenjang melebihi ambang batas. Nah, yang dimana bagian dalam dari membran nanti akan menjadi lebih positif dibandingkan di luar ketika terjadi potensial aksi. Nah, kemudian di sini ada zona input. Nah, zona input ini yang berperan adalah dendrit dan badan sel, yang dimana zona input ini adalah bagian tempat sinyal datang dari neuron lain yang diterima. Jadi ketika sinyal datang, nanti akan diterima oleh dendrit, kemudian akan dibawa ke badan sel dan dihantarkan ke akson. Nah, kemudian ada zona pemicu. Nah, di mana zona pemicu ini merupakan tempat potensial aksi dimulai, yang yaitu di akson Hillock. Nah, kemudian ketika potensial aksi dimulai, yang dimana potensial aksi ini akan berjalan terus-menerus sepanjang akson, yang dinamakan zona penghantar. Nah, yang dimana ketika sinyal itu telah dihantarkan hingga ke terminal akson, nah, yang ini adalah dinamakan zona output, yaitu pada zona output ini dia di terminal akson akan melepaskan neurotransmitter yang nantinya akan mempengaruhi sel lain. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya potensial aksi, yang dimana seperti tadi yang saya jelaskan bahwa potensial aksi ini terjadi di akson. Nah, awalnya itu terjadi polarisasi terlebih dahulu. Nah, polarisasi ini di mana saluran natrium dan juga saluran kalium ini tertutup. Nah, yang dimana dia akan mempertahankan potensial istirahat. Nah, kemudian
ketika rangsangan datang akan terjadi depolarisasi, yang dimana awalnya rangsangan ini akan membuka beberapa saluran dari natrium dan natrium akan masuk ke dalam sel. Nah, ketika mencapai ambang batas, maka depolarisasi ini akan memicu terjadinya potensial aksi. Nah, yang dimana pada fase kenaikan potensial aksi ini, depolarisasi akan membuka sebagian besar dari pintu dari natrium, sehingga natrium yang ada di luar sel tersebut akan masuk ke dalam sel, sehingga bagian dari dalam membran sel ini akan menjadi lebih positif. Nah, kemudian pada akhirnya nanti akan menjadi repolarisasi. Nah, repolarisasi ini yang dimana sebagian besar dari saluran dari natrium ini akan terinaktivasi, yang akan menutup saluran dari natrium, sehingga natrium tidak bisa masuk kembali ke dalam sel. Nah, kemudian beberapa dari saluran kalium pun akan terbuka. Nah, ketika saluran kalium ini terbuka, maka kalium ini akan keluar dari sel, sehingga bagian dari dalam sel ini akan menjadi lebih negatif. Nah, kemudian ada yang namanya hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini ketika saluran natriumnya menutup, tapi masih ada beberapa saluran kalium yang masih terbuka, sehingga kalium-kalium yang ada di dalam sel ini akan keluar dari sel, sehingga menyebabkan bagian dari luar sel akan sangat negatif dibandingkan di luar. Nah, ketika saluran natrium dan saluran kalium itu tertutup kembali, maka akan kembali ke potensial istirahat. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan all or non response. Nah, all or non response ini adalah sifat dari potensial aksi, yang dimana potensial aksi ini sangat bergantung pada ambang batas. Nah, ketika suatu stimulus ini tidak mencapai ambang batas, maka potensial aksi ini tidak akan terjadi. Sedangkan apabila suatu rangsangan telah mencapai ambang batas, maka akan terjadi potensial aksi yang sangat meningkat. Namun, walaupun potensial aksi telah meningkat, dan ketika kita tetap memberikannya stimulus kuat secara terus-menerus, tapi potensial aksi, kekuatannya dan kecepatannya tidak akan terpengaruhi. Jadi walaupun stimulus terus-menerus diberikan, tapi potensial aksinya tetap begitu saja, alias dia akan berjalan secara konstan. Nah, itu yang dinamakan all or non-response. Nah, selanjutnya itu adalah ada yang dinamakan masa refraktor. Nah, masa refraktor ini terbagi menjadi dua jenis. Ada masa refraktor absolut dan ada juga masa refraktor relatif. Nah, masa refraktor absolut ini adalah suatu masa yang terjadi ketika kepekaan suatu ambang letup ini mengalami penurunan yang sangat rendah, sehingga pemberian rangsangan sebesar apapun tidak akan memberikan sebuah potensial aksi. Nah, sedangkan pada masa refraktor relatif ini adalah suatu masa di mana kepekaan mulai naik lagi sampai mendekati normal atau normal kembali, yang dimana ini diakibatkan adanya perangsangan yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan kepekaan menjadi 100%, yang nantinya akan menyebabkan potensial aksi. Nah, kemudian ada yang namanya saltatory conduction. Nah, saltatory conduction ini terjadi di nervus yang bermielin. Nah, yang dimana saltatory conduction ini adalah impuls yang meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain ketika depolarisasi. Nah, kemudian ada yang namanya synaptic neuron. Nah, yang dimana pada synaptic neuron ini ketika tadi potensial aksi telah mencapai terminal akson, maka akan terjadi yaitu sinyal listrik nanti akan diterjemahkan menjadi pesan-pesan kimiawi. Nah, itu yang terjadi pada terminal akson. Nah, di sini ada yang namanya synaptic knob. Nah, yang dimana ini merupakan bagian dari prasinaps. Nah, pada synaptic knob ini kalsium akan masuk ke dalam synaptic knob. Nah, yang nantinya akan membuat vesicle sinaps ini akan mengeluarkan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini akan keluar dari prasinaps menuju ke celah sinaps. Nah, ketika sampai ke celah sinaps, maka
neurotransmitter ini akan berikatan dengan kanal reseptor yang merupakan reseptor untuk neurotransmitter. Nah, ketika neurotransmitter berikatan dan reseptornya, maka akan membuka kanal dari reseptor tersebut, sehingga neurotransmitter tersebut akan masuk ke pasca sinaps. Nah, itulah yang terjadi pada sinaptik neuron.